Assalamualaikum, hai kalian semua, semoga yang mendengarkan podcast saya kali ini sehat-sehat ya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Widya Septiana, perwakilan dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya siap membahas sesuatu yang menarik untuk menambah wawasan kalian. Selamat mendengarkan. Pada 28 Oktober, kemarin kita memperingati bulan bahasa. Jika mendengar istilah bulan bahasa, tentu sudah tidak asing lagi bukan? Ya, bangsa Indonesia memperingati bulan Oktober. Maka itu bisa dikatakan bulan Oktober bukan bulan biasa. Lalu, mengapa harus pada bulan Oktober? Alasan bulan bahasa jatuh pada bulan Oktober merujuk pada sejarah bangsa. Pada bulan ke-10 ini, tepatnya pada 28 Oktober, diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang di dalamnya ditetapkan pula Bahasa Kesatuan Bangsa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk berpartisipasi di bulan bahasa? Memperingati bulan bahasa bisa dilakukan lewat beragam cara. Minimalnya, kita tahu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Nah, bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Mari saya jelaskan. Untuk memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit penjelasan. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dan ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran atau tujuan. Dan yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Pernyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Mengapa kita harus menggunakan kosakata baku? Bertujuan agar kita mengenal, memahami, dan dapat menginterpretasikan, serta dapat menggunakan kosakata ke dalam bahasa sehari-hari dengan tepat. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait pada pemakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa, dan kaidah itu sendiri meliputi 6 aspek: tata bunyi atau fonologi, tata bahasa atau kalimat dan kata, kosakata, ejaan, makna, kologisan, dan pada aspek tata bunyi. Kita mungkin sudah mengenal bunyi. Mengapa bahasa menjadi nilai penting bagi bangsa dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita bisa membutuhkan komunikasi dengan sesama, dan berbahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia, baik bahasa atau lisan, tertulis maupun tubuh. Pengertian tersebut merupakan fungsi bahasa nasional. Sederhananya, fungsi bahasa nasional yang bahasa merupakan alat untuk menghubungkan antar warga meskipun terdapat perbedaan suku, adat, maupun daerah. Kita sebagai pemuda penerus bangsa memang sudah tugasnya melestarikan bahasa Indonesia. Bahkan bukan hanya bahasa, namun semua keragaman yang dimiliki oleh Nusantara. Nah, kalian sebagai pemuda bangsa sudah belum turut berpartisipasi di bulan bahasa? Jangan sampai lupa dengan tanggal-tanggal penting bagi bangsa kita sendiri. Jadilah pemuda-pemuda yang berkualitas dan tetap semangat bagi bangsa dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan seluruh podcast saya dari awal sampai akhir. Semoga seluruh podcast saya bisa menambah wawasan kalian kita semua. Dan terakhir saya ucapkan selamat memperingati bulan bahasa dan Sumpah Pemuda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.